Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bapak Ibu, sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita berkumpul di sini untuk mendengarkan diseminasi tentang budaya positif. Sebelum kita awali, kita berdoa menurut agama dan doa dimulai. Doa selesai. Saat ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9 ingin menyampaikan atau diseminasi tentang budaya positif. Yaitu selamat datang pada guru hebat, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Nah, di sini agenda yang akan saya sampaikan yaitu tentang pertama kali doa pembuka, sambutan CGP untuk rekan guru, kegiatan inti, menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif, umpan balik, dan doa penutup. Yang pertama sekali saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dari kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu budaya positif ini harus kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Budaya positif
budaya positif ini terdiri dari tentang fokus belajar Pancasila, yaitu konsep utama budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Artinya di sini kita sebagai seorang guru harus mendidik murid menjadi karakter sesuai dengan profil pelajaran Pancasila yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar. Sekarang saya minta Bapak Ibu untuk membayangkan Anda dan teman-teman Anda akan melakukan kegiatan buka mengepal tangan, yaitu kegiatan buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B adalah rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, ini maksudnya ketika kita mempunyai sesuatu yang berharga di dalam diri kita, seperti yang dikatakan yaitu mengepalkan tangan. Ibaratkan kita mengepalkan tangan, di dalam kepalan tangan kita itu ada sesuatu yang berharga. Ketika kita mempunyai sesuatu yang berharga, kita akan berusaha menjaga atau melindungi apa yang kita miliki. Walaupun ada orang lain yang ingin merebut atau mengiming-imingi kita untuk membuka kepalan tangan. Jadi di sini kita harus berpegang teguh terhadap prinsip yang ada pada diri kita. Walaupun godaannya sangat berat, tetapi di sini kita harus berpegang teguh dengan prinsip yang kita lakukan. Paradigma perubahan belajar, yaitu paradigma perubahan belajar ini sesuai dengan teori kontrol atau ilusi kontrol dari Dr. William Glasser. Itu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Disiplin positif. Apa makna disiplin? Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa yang ada di benak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Menurut Ibu MRT, makna disiplin menurut Ibu MRT apa? Menurut saya disiplin itu kebiasaan yang harus kita terapkan pada diri kita. Contohnya pada murid bahwa datang ke sekolah itu harus tepat waktu. Terima kasih atas jawaban Ibu MRT. Ya, disiplin sudah mewakili yaitu tepat waktu atau disiplin itu konsisten dalam apa yang sudah kita rencanakan. Seperti ini disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan
penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang baik. Ketika kita melakukan satu disiplin atau keyakinan di dalam diri kita, bahwa saat kita misalkan kita disiplin datang ke sekolah, itu sudah kita tanamkan di diri kita bahwa kita datang ke sekolah tepat waktu tanpa ada imbalan atau secara sukarela kita melakukannya. Disiplin tanpa ada imbalan atau hadiah atau reward. Hadiah reward itu seperti berupa pujian dari orang lain atau kita menghindari hukuman. Ketika kita melakukan sesuatu, kita takut untuk melanggar aturan itu sehingga kita melakukan disiplin. Disiplin itu seharusnya berasal dari diri kita sendiri tanpa harus mengharapkan imbalan dari orang lain. Jadi disiplin ini adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan yaitu makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Diari Dosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtus yang universal. Terus selanjutnya kita mengenai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Pada profil pelajar Pancasila ini, kita sebagai seorang pendidik menuntun anak untuk menjadi anak-anak yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kita menuntunnya menjadi anak yang patuh atau turut aturan agama yang dimilikinya masing-masing. Di sekolah kita mengajarkan atau menuntun anak-anak menjadi anak-anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pembelajaran agama maupun juga tentang karakter-karakter yang baik yang harus ditanamkan di dalam sekolah, di dalam kelas. Kemudian mandiri. Mandiri mengajarkan anak untuk menjadi pribadi yang baik tanpa harus melakukan segala sesuatu, tanpa harus disuruh, atau membuat anak menjadi pribadi yang lebih baik dalam melakukan sesuatu hal. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis membimbing anak-anak untuk menjadi karakter anak yang berwawasan luas. Berwawasan luas tentang apa yang diketahuinya, baik tidak hanya di dalam sekolah, tetapi dari lingkungan di sekitarnya. Berkebinekaan global. Berkebinekaan global artinya adalah menuntun anak untuk mencintai budayanya sendiri atau budaya yang ada di sekelilingnya, mempelajari apa-apa saja yang ada, budaya yang ada di daerahnya sendiri atau budaya yang ada di daerah-daerah yang lain,
melestarikannya sehingga budaya itu tidak hilang begitu saja. Bergotong royong. Bergotong royong di sini mengajarkan anak bagaimana mengerjakan sesuatu bersama-sama sehingga pekerjaan yang mereka lakukan itu bisa cepat selesai dan membudayakannya di setiap pekerjaan yang dilakukan. Kemudian kreatif. Membimbing anak menjadi kreatif yaitu menciptakan sesuatu yang baru, baik itu arahan dari guru ataupun dari kreativitasnya sendiri. Itu dia tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup ini antara lain yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima itu seperti dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi kelompok atau menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Pertanyaan pemantik. Sebagai seorang guru, saat hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang Bapak Ibu punyai? Apakah motivasi karena ingin ditegur kepala sekolah? Atau motivasinya ingin mendapat pujian dari kepala sekolah, rekan-rekan, atau ada yang lainnya? Saya ingin bertanya kepada Ibu. Ketika Ibu datang ke sekolah tepat waktu, motivasi apa yang Ibu ingin dapatkan? Apakah tidak hanya ingin tidak ditegur kepala sekolah atau hanya mendapat pujian? Ayo, ada Bapak Ibu yang mau menjawab? Terima kasih Bu. Kalau saya lihat di sini ada pertanyaan pemantik. Saya harus tepat waktu itu karena memang saya merasa bahwa tanggung jawab saya sebagai guru itu memang harus tepat waktu. Jadi lebih ke diri saya seperti itu, bukan karena pujian atau yang lainnya. Seperti itu. Terima kasih untuk jawabannya Ibu. Ya, layaknya kita sebagai seorang guru seharusnya seperti itu. Kita datang sekolah tepat waktu bukan karena sesuatu hal yang ingin kita dapatkan, misalnya hanya takut karena ditegur kepala sekolah atau hanya ingin dipuji oleh teman sejawat kita. Seharusnya itu ada datangnya dari diri kita sendiri, bahwa datang ke sekolah tepat waktu adalah sebagai rasa tanggung jawab yang harus kita jalankan sebagai seorang guru. Yaitu yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Atau ini dijelaskan oleh Dian Wilson menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yaitu yang pertama, motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu yaitu untuk menghindar ketidaknyamanan hukuman. Contohnya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, motivasi eksternal yaitu untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Apa yang saya dapatkan jika saya melakukan ini? Yang ketiga yaitu motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Seseorang melakukan disiplin ini karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya.
motivasi perilaku manusia ini, seharusnya kita sebagai seorang tenaga pendidik atau guru, kita harus menanamkan motivasi yang ketiga, yaitu motivasi internal, yaitu menghargai diri sendiri, yaitu disiplin itu karena kita sadar bahwa itu adalah nilai kebajikan untuk diri kita sendiri. Terus yang berikutnya adalah hukuman atau konsekuensi dan restitusi. Di sini pengertian antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Secara garis besar, hukuman dan konsekuensi kadang kita merasa hukuman dan konsekuensi itu sama, pengertiannya sama. Tapi di sini hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Maka kalau hukuman itu adalah satu paksaan, atau hukuman adalah paksaan atas tindakan di mana pelanggar peraturan terpaksa menerima akibat atas pelanggarannya. Jadi hukuman itu sudah ada, sudah dibentuk tanpa kita ada atau tidaknya kita melakukan suatu kesalahan, hukuman itu sudah dibentuk. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, hukuman itu sudah ada, sudah tertera, sudah ada aturannya yang harus kita patuhi. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi adalah terencana, disepakati, mengikuti peraturan. Murid sudah mengerti akibatnya, tapi tetap melakukan pelanggaran. Itu contohnya, murid sudah tahu jika dia tidak belajar, nilai akan rendah, tapi tetap dilakukannya. Itu adalah konsekuensi. Sudah tahu dia begitu. Ketika dia tidak belajar, ketika tidak belajar, maka dia akan memperoleh nilai yang tidak baik. Itu sama dengan seperti yang kebiasaan dilakukan anak-anak kita ketika di dalam kelas, ketika seorang guru, ketika memberikan tugas atau PR di rumah, dia tahu ketika dia tidak mengerjakan PR itu, dia akan memperoleh konsekuensinya. Tapi dia tetap melakukannya. Dia tetap melakukan tidak mengerjakan PR tersebut. Sedangkan restitusi adalah proses dialog dengan murid yang mengajarkan murid untuk memperbaiki kesalahan dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, dari ketiga ini yang paling benar itu menurut saya, menurut Bapak Ibu juga, itu tentang restitusi. Konsep disiplin pendekatan restitusi yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu dari Besan tahun 2004. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter, bukan tindakan, menguatkan fokus pada solusi. Inilah ciri-ciri restitusi yang akan disampaikan berikutnya, yaitu perbedaannya. Contohnya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Ketika siswa tidak mengerjakan PR, ini masuk ke seperti hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan menjadi takut. Guru marah dan murid menjadi takut. Yang kedua yaitu konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Yang ketiga yaitu restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dengan orang lain. Inilah ketiganya yang sering kita lakukan adalah
tentang hukuman. Saya juga lebih sering melakukan tentang hukuman. Ketika anak-anak tidak mengerjakan PR, saya lebih cenderung memberi hukuman kepada anak-anak. Saya pikir dengan hukuman itu anak-anak akan jerah, anak-anak akan mengerjakan PR-nya. Tetapi itu salah. Anak-anak semakin takut dia mengerjakan PR-nya bukan karena atas kesadarannya sendiri, tetapi karena dia takut dengan guru. Kemudian yang konsekuensi itu tadi, di mana anak-anak mengerjakannya karena takut ada imbalan atau hukuman yang akan diperolehnya ketika anak itu tidak melakukan mengerjakan PR-nya. Dia guru tegas, siswa menghormati peraturan. Jadi anak-anak menghormati, melakukannya itu karena ingin menghormati peraturan yang ada di kelas. Yang paling baik itu restitusi, menanyakan keyakinan kelas dan membantu anak-anak mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Berikutnya, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu tentang posisi guru. Posisi kontrol guru yang pertama adalah penghukum, pemantau, yang ketiga yaitu teman, dan yang keempat membuat merasa bersalah, yang kelima manajer. Untuk mengetahui 5 posisi kontrol guru ini, mari Bapak Ibu kita menyaksikan video. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti. Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke
kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Maaf Ibu. Bapak, sudah jam berapa? Apa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali, larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Bu, Bu, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Pak, kamu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa salah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Jadi Bapak Ibu, tadi sudah kita lihat video tentang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama kita lihat tadi itu Sinaren. Yang pertama posisi sebagai guru itu di situ sebagai penghukum, di mana Naren terlambat ke sekolah, lalu ibu guru memberi hukuman. Hukumannya yaitu berkeliling lapangan. Dan si Naren juga merasa, kenapa saya disuruh berkeliling lapangan? Si Naren juga merasa keberatan dengan hukuman yang diberikan oleh ibu. Dan dia tidak menyukai hukuman itu dan melaksanakan hukuman itu dengan cara terpaksa karena takut dimarahin sama ibu guru. Yang kedua yaitu pemantau. Di mana di situ pemantau ibu guru hanya memantau, melihat apa saja, kenapa, bertanya mengapa dia bisa terlambat, seperti itu. Dan kemudian sebagai yang berikutnya yaitu sebagai teman. Guru di situ bertanya sebagai teman. Menurut saya kadang kita juga sudah melakukan yang seperti itu. Kita sebagai guru, posisi kontrol kita sebagai teman, tapi ada kala saat kita sebagai teman, anak-anak tidak menghargai atau tidak segan dengan kita sebagai gurunya, malah hanya menganggap dia seperti temannya saja. Terkadang anak-anak tidak memiliki sopan santun terhadap guru. Yang berikutnya pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini di sini anak merasa bagaimana anak itu merasa bersalah karena kita mengatakan kata-kata yang membuat dia seperti terjerumus atau yang menyebabkan kesalahan itu membuat guru atau posisi kontrol kita sebagai guru mendapat hukuman dari atau mendapat teguran dari apa yang dilakukan kesalahan oleh anak tadi. Jadi kita menyuruh anak itu atau memberikan semacam sugesti kepada anak bahwa ketika dia melakukan kesalahan itu bukan hanya dia yang mendapat teguran, tetapi guru sebagai posisi kontrol juga mendapat teguran dari atasan. Yang berikutnya yaitu tentang manajer. Manajer di sini sebaiknya kita sebagai seorang guru, posisi kontrolnya yang baik adalah sebagai manajer. Di mana ketika seorang anak seperti si Naren tadi terlambat, kita tidak langsung menghakimi, tapi kita menanyakan kenapa Naren bisa terlambat. Apa yang menyebabkan Naren terlambat? Kita tanyakan terlebih dahulu, kita cari apakah dia mengalami sesuatu sehingga Naren bisa terlambat ke sekolah. Seperti pada video tersebut, Naren terlambat ke sekolah itu dia karena terlambat bangun, mempunyai alasan. Jika dia mempunyai alasan, kita tanya lagi, kenapa bisa terlambat? Karena kakaknya lupa membangunkannya. Nah, seperti biasanya, siapa yang membangunkan kamu? Begitu ceritanya si Naren, seperti kakaknya Kak Emma. Jadi ketika kita mengetahui kesalahan atau hal yang menyebabkan dia terlambat itu, maka kita cari solusinya. Kita cari solusinya bersama anak itu. Bukan hanya kita menghakimi, memberi hukuman, tetapi bersama-sama mencari solusi sehingga anak tersebut bisa menyelesaikan solusi masalahnya, mendapatkan solusi yang baik. Seperti yang dilakukan ibu tadi, dia menanyakan solusi kepada Naren, solusi apa yang harus Naren lakukan agar dia tidak terlambat. Seperti yang pertama yaitu membunyikan alarm, membangunkan dia, menyuruh kakaknya untuk membangunkannya, seperti itu. Itulah yang posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru yang harus kita terapkan dan berusaha kita terapkan di dalam kelas adalah sebagai posisi manajer. Menurut teman-teman, dari kelima posisi kontrol guru yang manakah yang harus kita terapkan? Menurut Bapak Ibu, menurut Ibu MRT, posisi mana yang harus kita terapkan Ibu MRT?
saya posisi kontrol yang perlu saya terapkan itu sebagai manajer. Ya, oke. Terima kasih. Ya. Jawaban yang disampaikan oleh Ibu MRT sudah baik, yaitu posisi manajer, di mana kita mencari solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh siswa kita, tanpa memojokkan, tanpa membuat dia merasa bersalah, tanpa menanyakan apa yang menyebabkan dia melakukan sesuatu kesalahan itu, tidak langsung memberikan hukuman. Ya, seperti itu. Yang paling tepat adalah sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, seperti yang saya katakan tadi, merdeka, bertanggung jawab. Ketika dia selalu melakukan kesalahan, dia tahu bahwa itu adalah satu kesalahan, dia bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Yaitu kita melanjutkannya tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas dan peraturan kelas itu memiliki perbedaan, di mana keyakinan kelas adalah terbentuk dari kesepakatan atau musyawarah antara murid dengan guru. Sedangkan peraturan kelas adalah peraturan yang dibuat atau disusun oleh sepihak saja. Misalkan ketika anak masuk sekolah, peraturan sekolah itu sudah ada, tanpa menanyakan atau menjelaskan atau bermusyawarah dengan anak itu. Pada saat dia masuk ke sekolah kelas 1 SD, peraturan itu sudah ada, sudah dibentuk di situ. Peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan pihak objek yang harus menjelaskan. Misalnya peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah, sedangkan keyakinan kelas adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Selanjutnya akan ditaati secara bersama. Ya, seperti yang saya katakan tadi, keyakinan kelas itu dibentuk atau disepakati oleh guru dan murid. Ada di situ kesepakatan antara guru dan murid, sehingga ketika kesepakatan kelas itu terbentuk, anak-anak sudah mengetahui, sudah memahami, sehingga dia dengan sendirinya tanpa ada satu paksaan dari siapapun, dia akan mengikuti keyakinan kelas tersebut dan bertanggung jawab apabila dia melakukan kesalahan atau melanggar dari keyakinan kelas tersebut. Yang pertama adalah pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang berikutnya adalah semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Maksudnya di sini bersifat abstrak, yaitu tidak dia rancu atau tidak mengada-ngada, dan berupa pernyataan yang universal, maksudnya adalah dia secara umum, dan yang dibuat dalam pernyataan positif, tidak menggunakan kata jangan atau tidak boleh, yaitu dan mudah diingat, tidak panjang dan tidak bertele-tele. Di sini saya sudah membuat keyakinan kelas di dalam kelas saya, yaitu di kelas 4A, teman-teman. Yang pertama yaitu hadir tepat waktu. Yang kedua, belajar dengan semangat dan percaya diri. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Dan yang keempat, saling menghormati, menyayangi, dan kerjasama. Yang kelima, berdoa sebelum sudah belajar. Dan yang keenam, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang ketujuh, tertib di dalam kelas. Yang kedelapan, bersikap baik, ramah, dan santun. Itu adalah keyakinan kelas yang ada di kelas saya.
berikutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Pengertian dari segitiga restitusi adalah suatu proses dialog guru dan murid untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mencari solusi sendiri atas masalahnya. Itu ada gambarnya, yaitu segitiga restitusi. Pertama yaitu dari segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Maksud dari menstabilkan identitas adalah satu, tidak ada manusia yang sempurna. Yang kedua, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Saat kita melakukan kesalahan, kita harus menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Kita seperti memberikan kata manusia tidak ada yang sempurna, manusia pernah juga berbuat salah. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu termasuk ke dalam satu kalimat. Kamu tentu punya alasan. Adakah cara yang lebih efektif kita membuat validasi tindakan salah atau sama dengan mencari solusi? Yang ketiga yaitu meyakinkan keyakinan. Meyakinkan keyakinan atau keyakinan apa yang kita sepakati, bayangan tentang kelas yang ideal. Bahwa menanyakan keyakinan, tadi kita sudah membentuk satu keyakinan kelas, beberapa keyakinan kelas di kelas kita, lalu kita yakinkan atau kita tanyakan kembali keyakinan kelas mana yang sudah dilanggarnya dan yang harus dipatuhinya kembali. Yaitu di sini adalah contoh penerapan restitusi pada kelas 4A, di mana saat pelajaran berlangsung, seorang siswa kelas 4A SD Negeri Percontohan yang bernama Abira makan di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung dengan alasan tidak sarapan dari rumah karena terlambat bangun. Coba kita sekilas melihat videonya. Ya, pada saat pembelajaran berlangsung di dalam kelas, terdapat satu siswa yang bernama Agira, yaitu kelihatan atau makan di dalam kelas dengan alasan dia tidak sarapan saat berangkat ke sekolah. Dan restitusinya yaitu
Baiklah, dari video yang telah kita saksikan, di situ sudah saya perlihatkan tentang segitiga restitusi, yaitu ada tahapannya: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Kira-kira apakah teman-teman bisa menerapkan segitiga restitusi ini di dalam kelas? Saya harapkan Bapak Ibu sudah bisa menerapkan segitiga restitusi dalam kelas. Dari video saya tadi, pertama yang saya lihat di situ, saya lakukan adalah ketika anak melakukan satu kesalahan, yaitu anak itu makan sesuatu di dalam kelas. Saya sebagai seorang pendidik tidak langsung memberi hukuman atau tidak langsung memarahi siswa, tapi saya bertanya apa yang dia lakukan. Setelah itu, setelah selesai, saya menegur anak itu atau memberikan nasihat bukan pada saat teman-temannya lagi berada di dalam kelas, tapi ketika waktu jam istirahat, bisa dilakukan setelah anak itu pulang sekolah. Saya bertanya. Yang pertama saya lakukan menstabilkan identitas, yaitu membuat dia merasa bahwa manusia pernah melakukan satu kesalahan, tidak langsung menghardik atau memberi cacian atau olok-olokan kepada dia. Ini memberikan satu keyakinan bahwa manusia pernah juga melakukan kesalahan. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah, di mana saya mencari tahu, menanyakan kepada dia apakah yang dilakukan itu salah atau tidak. Dan dia menyadari dengan sendirinya bahwa dia melakukan kesalahan itu, apa yang dilakukannya adalah salah satu perbuatan yang salah. Yang terakhir, menanyakan kembali tentang keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas yang telah disepakati, dia sudah tahu dan dia sudah tahu di bagian mana dia melanggar kesepakatan keyakinan kelas tersebut. Terus di sini saya sebagai guru penggerak yang telah saya lewati beberapa bulan, banyak sekali wawasan-wawasan yang saya dapatkan, terutama tentang budaya positif, bahwa kita sebagai seorang guru atau sebagai tenaga pendidik, setidaknya kita di sekolah tidak hanya langsung memberikan hukuman kepada anak, tapi kita sebagai posisi kontrol kita sebagai guru adalah yang lebih baik adalah sebagai manajer, di mana kita selalu memberikan motivasi kepada anak agar dari dia belajar dari kesalahannya dan mencari solusi apa yang telah dia lakukan, sehingga ketika dia melakukan kesalahan itu, dia tidak mengulanginya kembali. Dan di segitiga restitusi itu kita sebagai guru harus memberikan hal-hal yang baik kepada anak didik kita. Tidak, ketika anak didik melakukan satu kesalahan, kita tidak langsung memarahinya, tetapi kita memberikan satu keyakinan bahwa yang dilakukan itu memang salah, tapi kita harus bertanggung jawab dan mencari solusi dari apa yang telah kita lakukan kesalahan. Pada kesempatan ini, saya sebagai calon guru penggerak dari sekolah kita berharap kepada Bapak Ibu bahwa apa yang kita saksikan tadi perlahan-lahan kita bisa menerapkannya di dalam kelas kita masing-masing. Walaupun kadang kita merasa, saya juga sendiri merasa hal itu masih sangat sulit untuk dilakukan, tapi lambat laun pasti kita akan terbiasa dan melakukan budaya-budaya positif yang telah kita lihat tadi, hingga murid kita di sekolah SD Negeri Percontohan bisa terwujud dengan fokus belajar Pancasila
bertanggung jawab. Dan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu, karena pada kesempatan ini saya bisa menerapkan apa yang telah saya pelajari pada pendidikan guru penggerak yang ada di Kabupaten Karo. Mudah-mudahan saya harapkan Bapak dan Ibu bisa mengikuti kegiatan atau kegiatan guru penggerak pada angkatan sebelumnya. Harap Bapak Ibu memahami apa yang telah saya sampaikan tadi. Lebih kurangnya saya minta maaf jika ada kesalahan atau penampilan yang kurang baik saya terapkan atau Bapak Ibu kurang mengerti. Saya harapkan saya minta maaf apabila ada kekurangannya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, tadi telah kita awali dengan doa, dan sekarang juga kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Demikianlah Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya, dan saya ucapkan terima kasih.